Qorun, seorang miliarder pada zaman Nabi Musa alaihi salam, dikenal karena kekayaannya yang luar biasa. Ia mempunyai 300 pelayan lelaki, 300 pelayan perempuan, 4.000 pengawal, serta 4.000 hewan ternak, termasuk 60 ekor unta yang membawa kunci gudang harta kekayaannya. Semua ini menandakan keangkuhan Qorun, merasa sebagai manusia paling kaya dan memiliki pengikut setia. Meskipun kisah tragis kejatuhan Qorun sudah sering kita dengar, marilah kita coba memahami asal-usul kekayaannya. Di balik kemewahannya itu ada campur tangan Nabi Musa alaihi salam. Sebelum menjelajahi lebih jauh kisah ini, mari bersama-sama dukung pertumbuhan channel Ruang Risalah. Caranya mudah, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Mari bersama-sama meluaskan syiar Islam dengan membagikan cerita ini di seluruh media sosial Anda. Qorun adalah sosok dekat dengan Nabi Musa. Dia bukan hanya pengikut setia Nabi Musa, tetapi juga sepupu yang taat dan cerdas. Selain kekayaannya, dia memiliki pengetahuan luas, baik ilmu duniawi maupun ilmu agama. Dikenal sebagai ahli kimia, Qorun juga menguasai kitab Taurat setelah Nabi Musa alaihi salam. Kepandaiannya dalam agama membuatnya dijuluki Al-Munawir, yang berarti penerang. Suaranya yang merdu saat membaca kitab Taurat membuatnya terkenal. Kekayaan Qorun bukan hanya dari ilmu agama, tetapi juga dari bisnis. Dia memahami investasi dan jalur perdagangan internasional pada zamannya. Kekayaannya bahkan disebut dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76. Meski bagian dari kaum Nabi Musa, Qorun menjadi sombong dan zalim. Allah memberinya kekayaan, namun dia membangkang pada Nabi Musa dan menjadi pengikut Fir'aun. Sebelum kaya, Qorun sulit menafkahi keluarganya. Datang kepada Nabi Musa memohon kekayaan dan ilmu. Nabi Musa setuju. Allah mengabulkan doa Nabi Musa, memberikan Qorun kecerdasan ekstra dan memampukannya menguasai ilmu yang diajarkan kepadanya. Qorun menjadi ahli dalam teori dan praktik pembuatan emas, permata, dan berbagai perhiasan mewah lainnya. Selain itu, ia juga pakar dalam bidang arsitektur, perencanaan kota, dan banyak lagi. Tak lama kemudian, hidup Qorun berubah drastis. Ia hidup dalam kemewahan, memiliki ribuan gudang yang penuh dengan emas dan perak. Sayangnya, kekayaan yang diperolehnya membuatnya tergoda dan melupakan Sang Maha Pemberi. Qorun memiliki ribuan binatang ternak serta puluhan unta yang khusus untuk membawa kunci gudang penyimpanan kekayaannya. Dikisahkan, Qorun selalu memamerkan harta kekayaannya dengan mengenakan pakaian mewah. Ia selalu dikawal dengan 600 pelayan. Tak cukup itu, Qorun juga dikelilingi 4.000 orang pengawal yang diiringi 4.000 binatang ternak, ditambah 60 ekor unta yang khusus untuk membawa kunci gudang penyimpanan harta kekayaannya. Berapa total harta kekayaan Qorun? Popularitas dan ketenaran membuat Qorun merasa lebih mulia daripada Nabi Musa. Dia membelot dan menjadi pengkhianat, beralih menjadi pengikut setia Fir'aun. Loyalitasnya membuatnya diangkat menjadi kepala mandor, mengatur ribuan pekerja. Namun, ia memperlakukan mereka dengan kejam, memotong upah mereka demi keuntungannya sendiri. Dia korup demi membangun istana dan gudang penyimpanan harta yang telah dia kumpulkan. Suatu ketika, Nabi Musa menagih zakat yang Allah perintahkan kepada Qorun. Namun Qorun menolaknya dan marah. Ia menganggap kekayaannya hasil usahanya sendiri, tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun diingatkan untuk bersyukur, dia tetap sombong dan tak takut akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa hebat dengan kekayaannya, pengetahuan, dan pengikutnya, bahkan merasa tidak terkalahkan. Namun, apakah Qorun lupa bahwa Allah telah membinasakan orang-orang sombong sebelumnya yang lebih kuat, lebih kaya, dan lebih kokoh darinya? Karena keserakahan dan keangkuhannya, Qorun merencanakan tipu daya untuk menghindari kewajiban membayar zakat.
Dia ingin mencemarkan nama baik Nabi Musa. Jadi dia mengumpulkan para tokoh konglomerat Bani Israel dan bertanya kepada mereka, "Saudara-saudaraku, apakah kita harus patuh pada perintah Musa membayar zakat? Sekarang dia hendak mengambil harta kita. Bagaimana kita bisa menghindari perintahnya?" Para pembesar yang dia panggil menjawab, "Aduh Korun, engkau lebih besar dari kami. Kami akan melakukan apa yang engkau inginkan." Korun berkata, "Bawalah padaku wanita cantik. Aku akan memberinya hadiah besar jika dia berhasil menggoda dan memfitnah Musa." Ketika wanita cantik yang diminta datang, Korun memberikan uang muka sebagai jaminan bahwa dia akan membayar seluruh janji tersebut jika misinya berhasil. Tak hanya itu, Korun berjanji akan menjadikan wanita ini sebagai istrinya. Keesokan harinya, Korun mengumpulkan Bani Israel dan kemudian menghadap kepada Nabi Musa seraya berkata, "Orang-orang menantikan kedatangan Anda. Sampaikanlah saran dan nasihat kepada mereka." Nabi Musa keluar dari rumahnya dan mulai memberikan nasihat kepada umatnya. Di antara nasihatnya beliau mengatakan, "Barang siapa yang mencuri, aku akan memotong tangannya. Barang siapa memfitnah, aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Dan barang siapa yang tidak mempunyai istri dan berbuat zina, aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Adapun bagi yang memiliki istri dan berbuat zina, aku akan merajamnya sampai mati." Korun kemudian bertanya, "Apakah ini juga berlaku untuk Anda? Jika Anda sendiri yang berbuat zina, akankah Anda menerima hukumannya?" Nabi Musa menjawab dengan tegas, "Iya, meskipun saya sendiri yang melakukannya." Lalu Korun memanggil wanita yang telah dia bayar, dan wanita itu berdiri di depan Nabi Musa dan Bani Israel yang telah berkumpul. Wanita itu mengaku sedang hamil karena telah berhubungan badan dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa marah atas fitnah kejam yang dialamatkan kepadanya. Dia melakukan salat 2 rakaat, lalu mendatangi wanita itu dan menyumpahkannya agar mengatakan siapa yang menyuruhnya. Wanita itu gemetar, mengaku bahwa yang menyuruhnya adalah Korun. Dia segera bertaubat dan meminta maaf kepada Nabi Musa alaihi salam. Seketika itu, Nabi Musa alaihi salam bersujud seraya berdoa kepada Allah agar menimpakan azab kepada Korun. Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa bahwa bumi telah tunduk kepada perintahnya. Kemudian Musa berkata kepada bumi, "Wahai bumi, telanlah Korun beserta kekayaannya, habiskan semuanya." Seketika itu bumi bergetar, tanah terbelah. Korun, gudang-gudang kekayaannya beserta seluruh hartanya lenyap ditelan bumi. Allah mengabulkan permohonan itu dan Korun dihempaskan ke dalam tanah, ditenggelamkan bersama semua kekayaannya. Maka kami benamkan dia beserta rumahnya ke dalam bumi. Tidak ada satupun golongan yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Lokasi di mana Korun beserta harta bendanya ditenggelamkan konon berada di sekitar Danau Korun atau Danau Moris yang terletak di kota Ayem, Mesir. Salah satu bukti arkeologi yang dapat ditemui di lokasi tersebut adalah reruntuhan bangunan yang diduga sebagai tempat tinggal Korun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Korun. Meskipun ada juga yang mengklaim bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggalnya. Wallahu a'lam bishawab.